Kini rombongan Biksu Tong pun kembali melanjutkan perjalanan. Kera Tumpeng pun menyangkalnya dan mengatakan kalau dia hanya menuntut keadilan. Dia pun malah mempertanyakan kenapa Sun Gokong yang membakar catatan hidup dan mati serta mengacaukan kayangan malah mendapatkan tugas mulia untuk mengambil kitab suci. Tidak ingin berdebat dengan muridnya, dia pun menyuruh Kera Tumpeng untuk menyalin kitab demi menenangkan pikirannya. Selang beberapa waktu, Dewa Alis Kuning pun muncul. Ia merupakan kakak seperguruan dari Kera Tumpeng. Singkat cerita, sang adik pun menceritakan mengenai masalah yang sedang ia alami, khususnya rasa dendamnya kepada Sun Gokong. Tapi bukannya menenangkan, Dewa Alis Kuning malah memanas-manasinya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Sun Gokong sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan tugas mulia itu, karena dari segi kemampuan, jelas Kera Tumpeng masih lebih unggul. Mendengar hal itu, kini Kera Tumpeng pun semakin berapi-api untuk segera membuat perhitungan dengan Sun Gokong. Baik, aku akan menemui Sun Gokong untuk melihat seberapa hebat dia. Di sisi lain, rombongan Biksu Tong masih melanjutkan perjalanan. Makanya dia pun mendekat sampai ke kaki gunung. Dengan yakin ia mengatakan bahwa gunung ini adalah Gunung Ling, di mana di atas puncak terdapat kuil lain. Mendengar hal itu, tentu Patki dan Wuching sangat gembira karena pada akhirnya mereka telah sampai di tempat tujuan. Berbeda dengan mereka, Sun Gokong sama sekali tidak yakin. Ia pun mengingatkan mereka kembali bahwa untuk menempuh perjalanan ke barat, mereka haruslah melewati 33 rintangan dan 99 kesulitan. Dihitung dari jarak maupun waktu, mustahil mereka akan tiba secepat ini. Dan meskipun Gokong sama sekali tidak mencium hawa siluman, hal ini justru sangat berbahaya karena ada kemungkinan siluman ini memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Namun Biksu Tong tidak mempertimbangkan hal itu. Dia masih yakin kalau di atas sana Buddha Rulai sudah menunggunya. Ya, tidak ada pilihan lain selain Gokong menuruti permintaan gurunya. Seakan-akan ucapan Gokong salah, ternyata di atas sana benar-benar ada kuil lain. Begitu masuk, mereka juga langsung disambut oleh Buddha Rulai. Semua bersujud kecuali Sun Gokong. Dia pun mengajukan pertanyaan kepada Buddha Rulai yang dia yakin bahwa Buddha Rulai yang aslilah yang bisa menjawabnya. Sun Gokong, masa kau tidak bisa melihat siapa aku? Yang berani sekali menghalangi perjalanannya. Kera Tumpeng pun malah menjelaskan dan Kera Panggul Merah. Dia juga mengungkapkan bahwa di kehidupan sebelumnya dia adalah sang panglima kera. Di kehidupan sekarang, karena banyak berbuat kebaikan, dia pun diangkat menjadi dewa kera di bawah bimbingan sang Buddha Materia. Selama berabad-abad, ia dan Gokong menempuh jalan masing-masing. Mereka sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Hingga suatu hari, Gokong pun menghasut penduduk desa untuk menghancurkan pavilion Panglima Kera dan malah menggantinya dengan pavilion Kera Sakti. Ditambah lagi, Gokong di masa lalusnya, tugas mulia itu diberikan kepada Kera Tumpeng, yang dari segala aspek masih jauh lebih unggul ketimbang Sun Gokong. Mendengar hal itu, Sun Gokong sama sekali tidak respect. Ia malah mengatakan bahwa ternyata Kera Tumpeng ini seperti wanita saja, yang suka sekali memperhitungkan hal-hal remeh. Kalau memang benar begitu, Kera Tumpeng tidak usah menjadi dewa, tapi menjadi wanita saja. Pembicaraan pun semakin memanas, hingga pada akhirnya mereka pun saling mengadu kekuatan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Tidak ingin ada pertumpahan darah, Biksu Tong pun maju untuk memisahkan mereka. Karena jika Sun Gokong tidak bisa melakukan hal itu, maka Kera Tumpeng lah yang menjadi pemenangnya. Dan jika Kera Tumpeng menang, maka tugas mengambil kitab suci akan dialihkan kepadanya. Masuk, dia langsung mengeluarkan Toya Sakti untuk bisa menembus simpal emas ini. Ia menembusnya ke angkasa sampai ke kayangan dan menembusnya ke bumi sampai ke neraka. Kini mereka pun mulai panik karena ternyata usaha Sun Gokong sia-sia. Di luar dugaan, ternyata simpal emas ini benar-benar sulit untuk ditembus. Dengan percaya diri, Kera Tumpeng pun meninggalkan mereka dan mengatakan dia akan kembali dalam waktu 3 jam. Melihat kesempatan ini, Sun Gokong pun menyuruh Wuching untuk pergi ke kayangan dan meminta bantuan kepada para dewa. Sesampainya di kayangan, Wuching pun langsung menceritakan semuanya kepada Kaisar Langit. Menanggapi hal ini, Kaisar Langit pun menawarkan kepada para dewa untuk membantu rombongan Biksu Tong. Setelah itu Wuching kembali dengan membawa banyak dewa. Meskipun jumlahnya sangat banyak, tapi mereka ini hanyalah dewa. Ada yang ia pun menyuruh Dewa Api untuk membakar simpal emas sekali lagi. Ternyata dia berencana membuat awan kinton dari keringat yang menguap. Setelah awan kinton muncul, Sun Gokong pun menyuruh kedua adiknya dan gurunya untuk naik ke atas simpal emas. Dengan cara ini, mereka pun pergi ke negeri Luosang yang merupakan tempat tinggal dari siluman kerbau. Di bab selanjutnya, simbal emas pun akhirnya bisa dihancurkan, sehingga Sun Gokong terbebas dan siap maju ke medan perang untuk melawan Kera Tumpeng. Kera Tumpeng,
Bertobatlah. Apa? Apa tidak salah? Tanya dulu pilar penopang langit ini. Cari masalah saja. Maju.